If you think I'm frontin', you can run it back, yo, go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, admin akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-208. Sebelum langkah kepada videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share, agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Nah, kemarin kita potong yaitu Uchiha Sarada berhasil mengenai inti dari kekuatan si Boro di bagian kanan, teman-teman. Sarada berhasil menguasai Tomoe 3 di jutsu mata Sharingannya. Akhirnya dia juga mampu mengeluarkan jutsu Chidori seperti milik ayahnya atau Uchiha Sasuke. Boro sambil terkejut. Apa? Mustahil? Boruto mengatakan, ya, akhirnya dia kena juga. Kemudian, Kawaki juga berkata, jurus macam apa yang dia keluarkan itu? Chidori, kata Mitsuki. Serangan menusuk super cepat yang mana kau memfokuskan cakra di tanganmu, lalu mengeluarkannya dalam bentuk petir. Itu sangat cepat, hingga akan sangat sulit untuk mengendalikannya. Itu jutsu yang cukup susah, yang mana hanya mungkin dilakukan jika kau punya Sharingan saja. Boruto berkata, itu salah satu jutsu dari Uchiha Sasuke atau paman Sasuke. Sejak kapan dia bisa menguasai jurus seperti itu? Sarada di sini sepertinya memegang bola-bola kecil berwarna hitam, teman-teman. Ini seperti mutiara. Kemudian Sarada menghancurkan dengan tangan kanannya. Boro sambil terkejut melihat ke arah Sarada. Tidak mungkin, kata Boro. Dasar gadis cilik bodoh. Berani sekali dia melakukan itu padaku. Kemudian Boro tiba-tiba di sini menggembung, teman-teman. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi membesar dan juga tidak karuan bentuknya. Sarada melihatnya, apa yang terjadi? Boruto mengatakan, hoi, dia makin membesar dan mulai mengamuk sepertinya. Kawaki berkata, peralatan ninjanya itu mulai tidak terkendali karena kehilangan inti. Dengan begini, dia tidak lagi bisa bertarung, kata Kawaki. Biarkan saja dia seperti itu. Mari kita selamatkan Hokage ke-7. Boruto berkata, hah? Apa kita tidak menghajarnya saja sekarang? Kawaki berkata, percayalah, aku juga ingin menghajarnya. Tapi ini tidak semudah yang kau lihat. Dan kita juga sudah kelelahan saat ini. Jangan dekati dia masih bisa melukaimu dengan wujudnya yang seperti itu. Tapi, kata Boruto, wah, sepertinya Boruto di sini keras kepala, teman-teman, dan dia masih saja bersemangat. Seperti biasanya, Boruto di sini merupakan keturunan dari Uzumaki. Tentunya itu merupakan keturunan yang kuat dan penuh dengan semangat. Kemudian, Mitsuki mengatakan Hokage ke-7 mungkin bisa mengalahkannya. Jadi, mari kita keluarkan dia. Kemudian dengan senang Boruto mengatakan, oh, benar juga. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Sini 4 orang ini memegang guci yang isinya Tuan Hokage ke-7. Sial, kata Boruto, ini tidak berhasil. Ini tidak bisa dibuka juga, kata Boruto. Mungkin kita harus menghancurkannya agar bisa dibuka, iya kan? Sarada mengatakan, tidak. Kau bisa saja melukai yang ada di dalam, atau kau bisa melukai Hokage ke-7. Kemudian Kawaki mengatakan, Boruto, ulurkan tangan kananmu. Kita sudah memakai kekuatan karma untuk membentuk gerbang yang akan melintasi waktu atau dimensi lain untuk pergi dari sini menuju ke desamu. Jadi harusnya bisa atas dasar yang sama menggunakan gerbang pembuka untuk menghubungkan ruangan di dalam sini dan juga di tempat kita berpijak. Teorinya seperti itu, kata Kawaki. Kemudian Boruto mengatakan, baiklah, masuk akal juga. Ya, aku tidak punya ide lain, kata Kawaki. Dia mengulurkan tangan kirinya. Jika tidak berhasil, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan lagi. Boruto juga mengadahkan tangan kanannya. Karena kita tidak punya cara lainnya, mari kita lakukan saja seperti ini. Kemudian Boruto dan Kawaki berhasil membuka jutsu ruang waktunya. Nah, di sini sepertinya Boruto dan Kawaki berhasil mengeluarkan Uzumaki Naruto atau Hokage ke-7. Dan setelah berhasil, di sana terlihat Hokage ke-7 yang terbaring lemas, teman-teman, tanpa sadarkan diri.
Keempat orang ini kaget kemudian menghampirinya. Boruto mengatakan, "Hei, dia belum sadar." Kawaki mengatakan, "Apa? Ayah belum bangun," kata Boruto. Kawaki berkata, "Tapi tangan kananku masih bisa bergerak dan mengalirkan cakra. Jadi, beliau pastinya baik-baik saja sekarang." Tiba-tiba saja, si Boro melakukan serangannya dan juga brutal kepada si Mitsuki. Di sini, Boruto mengatakan, "Apa? Apa yang terjadi?" Sepertinya Mitsuki terkena serangan mutlak sampai dia tidak sadarkan diri, teman-teman. Boro di sini sepertinya berbentuk raksasa yang tidak normal ukuran dan bentuknya. "Kau," kata Boro, "berani sekali kalian mempermainkanku. Tidak akan kubiarkan kalian lolos satupun dari sini," kata Boro. Kemudian Kawaki mengadahkan tangan kirinya, kemudian melemparkan serangan kepada tangan Boro. "Dasar monster," kata Kawaki. Tapi sayang sekali, di sini Boro langsung menghantam Kawaki sampai dia terlempar dengan jauh. Sisa Sarada di dekatnya. Sini Sarada akan mengeluarkan teknik bola apinya. Tapi sayang sekali, di sini Sarada langsung ditangkap oleh si Boro dengan tangan kirinya. Wah, sepertinya di sini Boro menjadi raksasa, teman-teman. Boruto kemudian melepaskan Hokage ke-7 sejenak, kemudian dia melancarkan serangan kepada si Boro. Boruto berhasil mengenai siku kiri dari tangan si Boro yang gede itu, teman-teman. Kemudian Sarada terjatuh. "Apa kau baik-baik saja?" kata Boruto. Tapi sayang sekali, Boruto langsung dihantam oleh si Boro, teman-teman. Kemudian dia pun ditinju di tanah dengan serangan yang sangat besar dari tangan si Boro ini. Sampai di sini Boruto tidak sadarkan diri. Sarada mengatakan sambil kesakitan, "Hentikan, hentikan itu," sambil memanggil nama Boruto. Kemudian di sini dengan tinju ketiga dari si Boro ini, dia melihat di lokasi yang dia tinju itu ternyata si Boruto sudah tidak ada. Boro mengatakan, "Apa?" Tiba-tiba saja Boruto langsung melayang di atas si Boro, teman-teman. Dia mengatakan kepada Boro, "Oi." Sepertinya Boruto dikuasai tubuhnya oleh Otsutsuki Momoshiki. Sarada kaget melihatnya karena dia bisa melayang. Kemudian Momoshiki mengatakan kepada Boro, "Jangan sombong dulu, dasar makhluk lemah." Seperti biasa, teman-teman. Di sini Otsutsuki Momoshiki memang seperti itu. Dia selalu mengatakan bahwa semua orang yang hidup di bumi merupakan makhluk lemah, katanya. Kemudian Boro melihatnya, "Otsutsuki." Kemudian di sini Momoshiki langsung melancarkan serangannya kepada tangan kiri dari si Boro sampai dia tidak bisa menumbuhkannya kembali, teman-teman. Kemudian di sini Momoshiki langsung melancarkan serangan tendangan kepada perut si Boro. Sarada berkata dalam hatinya, Apa sebenarnya yang terjadi?" Di sini sepertinya Otsutsuki Momoshiki melihat ke arah Hokage ke-7. Dia mengatakan dia hampir kehabisan cakra ya, yang dimaksud yaitu si Boruto. Kemudian dia langsung turun ke bawah kemudian menghampiri badan atau lokasi Hokage ke-7. Kemudian dia mengadahkan tangannya di perut Hokage, kemudian mengambil sedikit cakranya. Sarada kemudian melihatnya dengan kaget. Momoshiki berkata, "Bagus, harusnya ini sudah lebih dari cukup." Kemudian dia pun langsung melancarkan serangan ke arah si Boro, teman-teman. Momoshiki berhasil mengeluarkan tendangan super kepada si Boro dengan tendangan berkali-kali sampai si Boro tidak sadarkan diri. Kemudian di sini Mitsuki melihatnya. "Apa yang terjadi, Boruto?" Kemudian di sini sepertinya Momoshiki berada di perut dari si Boro, teman-teman. Dia menyebutnya apa ya? Jutsu yang dia miliki itu. Dia benar, kata Momoshiki. Rasengan rupanya. Di sini Momoshiki langsung mengendalikan tubuh Boruto kemudian mengeluarkan Rasengan yang sangat besar, teman-teman. Seperti Odama Rasengan milik Uzumaki Naruto. Di sini 3 orang Kawaki, Mitsuki, dan juga Sarada melihatnya dengan kaget. Kemudian di sini berakhirlah sudah, yaitu Boro berhasil dikalahkan oleh Momoshiki atau dia mengendalikan tubuhnya Uzumaki Boruto. Kemudian Kawaki berkata, "Hoi Mitsuki, apa-apaan dia itu? Apa sebenarnya yang terjadi?" Kemudian Mitsuki mengatakan, "Aku masih tidak yakin dan tidak percaya." Pindah kembali kepada Momoshiki. "Tidak, ini masih belum cukup," katanya. "Bocah bermata biruku masih sangat jauh sampai saat ini, sampai kau benar-benar kehilangan semuanya." Nah, akhirnya di sini Boruto kembali menguasai tubuhnya, teman-teman. Tanduknya hilang, kemudian segel karmanya tidak aktif lagi. Kemudian Sarada melihatnya. Mitsuki langsung mengelurkan tangan panjangnya kemudian menangkap si Boruto. Boruto kemudian terbangun. Kemudian Boruto mengatakan kepada Mitsuki, "Hah? Mitsuki, aku kenapa barusan?" Kemudian Mitsuki heran.
dia tidak mengingatnya ya? Sarada mengatakan, baru saja, dia itu terlihat seperti orang lain. Karma yang dia miliki sepertinya lebih mengerikan dari yang kita bayangkan sebelumnya. Boruto melihat tangan kanannya, Kawaki melihat kepada arah Hokage ke-7. Oke, pindah scene di sini di ruangan atau laboratoriumnya si Amado. Di sini Kashinkoji bertemu dengan si Amado. Amado berkata, Jigen sedang mengisi kekuatannya di belakang, dikatakan kepada Kashinkoji. Amado melanjutkan, dia bahkan belum menembus 10%. Begitu ya, kata Kashinkoji. Bagaimana dengan si Boro dan juga Kode? Kemudian Amado mengatakan, mereka berdua sedang keluar. Boro melindungi Hokage, sedangkan Kode sedang bersama dengan si ekor 10 Jubi. Kashinkoji berkata, bagus kalau begitu. Amado berkata, kau akan melakukannya? Kashinkoji berkata, iya, aku akan menghabisinya sekarang juga. Oke, kita potong episode yang ke-208 dari Uzumaki Boruto teman-teman ya. Kita akan lanjutkan di episode yang ke-209 nantinya. Dan sebelum admin tutup video ini, alangkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua. Dan jika ada kata-kata yang salah dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.